Millennials dan Gen Z, anak-anak kelas menengah ke atas yang dilahirkan dengan banyak pembantu, supir, dimanjakan di rumah, tidak pernah atau bahkan mengerjakan pekerjaan rumah sekalipun. Karenanya mereka punya banyak waktu untuk bermain. Sayangnya survei mengatakan sebagian besar banyak bermain medsos dan game. Pertanyaannya dan yang menjadi kekhawatiran banyak orang tua, apa bisa mereka menjadi mandiri dengan cara begitu? Ketika mereka kuliah, ketika mereka bekerja dan menjadi orang tua, bagaimana? Fenomenanya beberapa negara, milenial maunya bebas, tidak mau menikah, tidak mau punya tanggung jawab, tidak mau sibuk mengurus rumah dan anak-anak. Kalau kita lihat kenaikan upah minimum setiap tahun, maka biaya memiliki asisten rumah tangga dari tahun ke tahun itu semakin tinggi. Keluarga menengah dan atas di Indonesia ini bisa punya 2-3 asisten rumah tangga, 2 supir, tergantung ukuran rumahnya. Sementara di negara maju, bagi kelas menengah itu semua merupakan satu kemewahan. Karenanya anak-anak keluarga menengah di negara-negara maju, mereka dipaksa untuk mengerjakan semua itu sendiri. Saya penasaran dan melakukan semacam focus group discussion dengan para orang tua. Saya tanya pengalaman mereka berbagi bagaimana anak-anaknya menjadi mandiri, bagaimana caranya dan bagaimana prosesnya. Orang tua mengatakan bisa, bila lingkungan dan keadaan memaksa anak-anak itu keluar dari zona nyaman, sehingga mereka dipaksa untuk mandiri. Motivasi diri untuk mau berubah dan berjuang untuk bisa menjadi mandiri juga sangat penting. Kita dengarkan cerita Ferdi. Ferdi mengatakan, ketika saya mengatakan ke ayahnya bahwa dia mau merantau dan bekerja di Australia, ayahnya ketawa dan tentunya bercampur khawatir. Mana bisa, kamu gak pernah cuci piring, masak, cuci baju, atau bahkan menyiapkan makan malam sekalipun. Sampai kamu lulus kuliah, kerja di Jakarta, baju yang kamu mau pakai besok aja masih disiapkan orang rumah. Begitu kata ayahnya. Alhasil, Ferdi struggling hampir 2 tahun di Melbourne, tapi dia dipaksa harus bisa mandiri. Kuncinya bagi Ferdi adalah keluar dari zona nyamannya di rumah di Jakarta, lingkungan di Melbourne yang memang semua orang harus bisa mandiri, dan tentunya motivasi diri yang besar dari dia. Orang tua bisa berperan penting untuk menentukan apakah anaknya bisa survive dalam kondisi lingkungan yang baru, sehingga anaknya bisa mandiri dan melakukan pekerjaan rumah tangga ketika mereka merantau dan kuliah. Kuncinya adalah orang tua berikan kepercayaan pada mereka, sehingga mereka bisa percaya diri dan mau mencoba. Mereka tidak ragu untuk mencoba masuk ke lingkungan yang baru. Ada orang tua yang berbagi, jangan kirimkan uang terlalu banyak. Ajarkan anak untuk hidup sederhana ketika mereka kuliah nanti, minta mereka buat laporan keuangan setiap bulan. Hal ini penting untuk membangun kemampuan diri anak. Mereka belajar memasak sendiri supaya lebih irit daripada makan di luar terus, mencuci pakaian sendiri, sehingga secara sadar mereka belajar merencanakan keuangannya dengan budget yang terbatas. Dan penting sekali menjelaskan alasannya kepada anak, sehingga mereka punya mindset bahwa semuanya ini membawa manfaat bagi mereka. Jadi orang tua itu juga bisa menjadi role model bagi anak. Kalau anak sering melihat orang tuanya di rumah memasak, melihat ayahnya pun juga aktif membantu pekerjaan di rumah, sehingga anak melihat role model. Jadi di sini ditanamkan kepada anak agar menjadi mandiri, bahwa mandiri itu sesuatu yang bernilai. Kita lihat ceritanya Pita. Pita bercerita ketika kecil, dia sudah dibiasakan untuk mandiri. Walaupun ada pembantu di rumah, ibunya membangun kebiasaan baik sehingga harus merapikan tempat tidur, cuci baju sendiri. Sehingga ketika Pita kuliah di luar negeri, dia nggak kaget
dan malah menikmati proses tersebut. Untuk memasak, Pita suka memasak sejak usia 5 tahun. Dia belajar dari neneknya, mamanya, tantenya, bahkan penjual makanan. Menurut pengalaman Pita, role model orang tua itu sangat penting dan berperan di sini. Bagaimana membentuk mindset anak? Anak harus tahu bahwa menjadi mandiri itu bernilai tinggi. Dengan automation dan teknologi juga bisa menjadi alat bantu bagi mereka ke depan, dan tenaga manusia akan menjadi semakin mahal. Anak-anak yang beranjak dewasa, ketika mereka punya skill sejak kecil dan remaja, itu akan membuat mereka percaya diri, bisa bekerja, menghargai waktu, menjadi tangguh, dan survive dimanapun. Survei dan studi jangka panjang di Harvard menyimpulkan, anak-anak yang terbiasa sejak kecil bekerja membantu pekerjaan di rumah punya kans yang lebih berhasil ketika mereka bekerja dan berbisnis. Semoga menginspirasi. Terima kasih.